Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jembar Budi Hartati Rahayu dengan NIM 2206021 dari kelas Informatika A. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dan tata bahasa hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Melalui aturan produksi didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A alpha menghasilkan beta, di mana alpha menyatakan simbol pada ruas kiri aturan produksi dan beta menyatakan simbol pada ruas kanan aturan produksi atau hasil produksi. Untuk keterangan simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya penulisan A, B, dan C kecil. Untuk simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan huruf besar minimal, misal A, B, dan C dalam huruf kapital. Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 berdasarkan aturan produksinya, yang disebut hierarki Chomsky pada tahun 1959. Yang terbentuk tipe 0 yaitu unrestricted grammar dengan tuning mesin. Yang tipe 1 ada menggunakan konteks sensitif grammar dengan linear bound automata. Untuk tipe 2 ada konteks free grammar dengan push down automata. Untuk yang tipe 3 ada regular grammar, yaitu menggunakan mesin finite automata. Berikut adalah tata bahasanya dengan bahasa reguler. Untuk finite state automata, aturan produksinya yaitu alpha adalah sebuah simbol variabel, lalu beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Untuk bahasa bebas konteks dengan push down automata, aturan produksinya yaitu alpha berupa sebuah simbol variabel. Selanjutnya konteks sensitif dengan linear bounded automata, aturan produksinya adalah alpha tidak boleh kurang dari beta. Yang selanjutnya adalah natural language menggunakan mesin Turing, aturan produksinya tidak ada batasan. Selanjutnya adalah cara kerja dan tata bahasa dari 4 bahasan ini. Yang pertama ada Turing mesin. Untuk bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa tanpa batasan atau unrestricted grammar digunakan mesin Turing ini. Turing mesin memiliki tumpukan yang tidak terbatas sehingga dapat mengenali bahasa yang jauh lebih kuat daripada tata bahasa lainnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dengan cara kerjanya yaitu Turing mesin membaca simbol masukan, melakukan operasi pada pita, dan berpindah antar status sesuai dengan aturan transisi. Ini adalah model komputasi yang sangat kuat dan dapat mengenali bahasa yang sangat rumit. Untuk bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini, di mana tidak ada batasan untuk aturan produksinya. Untuk yang kedua ada linear bound automata atau LBA. Untuk bahasa yang dihasilkan oleh konteks sensitive grammar menggunakan LBA. LBA adalah
mesin Turing dengan tumpukan yang memiliki batasan sebanding dengan panjang input. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Untuk penjelasan cara kerjanya, yaitu LBA bekerja mirip dengan Turing mesin, tetapi dengan batasan tumpukan yang lebih ketat. Mesin membaca simbol masukan, melakukan operasi pada tumpukan, dan berpindah antar status sesuai dengan aturan transisi. Jika proses berakhir dengan tumpukan sesuai dengan aturan bahasa dan LBA berada dalam status akhir, string diterima. Misalnya untuk alfa adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah, bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Untuk alfa tidak lebih besar dari beta, yaitu panjang string di ruas kiri adalah anggota elemen. Panjang ruas string kanan atau B, artinya ruas sebelah kiri tidak lebih besar dari ruas sebelah kanan. Untuk yang ketiga ada push down atau mata. Ini untuk bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Akan menggunakan PDA. PDA adalah mesin yang memiliki tumpukan sebagai tambahan ke FSA. Bisa dilihat pada gambar. Untuk cara kerja PDA adalah membaca simbol masukan dan melakukan operasi push atau simbol baru ditambahkan dari atas, dan pop simbol atas dibaca dan dihapus pada tumpukan sesuai dengan aturan transisi. Jika proses berakhir dengan tumpukan kosong, PDA berada dalam status akhir dan string diterima. Untuk alfa adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah, bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Untuk yang keempat ada finite state automata. Mesin otomata ini untuk bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa reguler. Digunakan mesin otomata berbasis finite state automata atau FSA. Mesin ini memiliki satu set status alfabet, masukan, tabel transisi, status awal, dan status akhir. Untuk cara kerja finite state automata adalah bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab satu karakter tiap satu saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Untuk finite state automata selalu dalam kondisi yang disebut dengan state awal, yang digambarkan dengan panah di awal. Untuk pada saat finite automata mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima oleh finite automata, atau string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Untuk keterangan adalah alpha merupakan simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Lalu di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.